Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Umu Sofia. Kali ini aku mau berbagi cerita sama teman-teman semua yang mungkin eh, pengalamannya sama kayak aku atau mungkin akan terheran-heran dengan pengalaman yang aku alami ya. Ketika aku melahirkan bayi aku yang aku kandung selama 10 bulan ya. Jadi kalau manusia maksudnya kalau eh, yang lain itu hamilnya itu 9 bulan, kadang ada yang 8 bulan udah lahir, bahkan prematurnya 7 bulan udah lahir. Dan kalau misalnya aku tanya sama temen-temen aku, mereka itu paling lewat HPL, ya paling cuman sepekan atau 5 hari atau 4 hari gitu ya, nggak ada yang lewat HPL selama sebulan. Nah, yang aku alami ini benar-benar sangat mengkhawatirkan untuk keselamatan aku dan keselamatan bayi aku ya. Karena memang kalau dibilang nekat, nekat ya. Karena aku bertahan untuk melahirkan secara normal seperti itu ya. Jadi ketika aku tidak merasakan mules, tidak merasakan yang namanya kontraksi palsu atau mules-mules kayak gitu, ya udahlah ya, nanti dulu aja gitu ke dokternya atau ke bidannya gitu. Nah, semua dimulai dari ya aku nikah itu tanggal 19 September 2020. 3 hari setelah menikah itu aku haid ya. 3 hari setelah menikah aku haid. Kemudian setelah haid itu kan aku haidnya biasa sepekan ya atau 1 minggu gitu. Terus 1 minggu aku haid. Terus tuh di bulan Oktober aku tuh selalu stuck di situ gitu. Jadi misalnya aku tuh haid nggak pernah di tengah bulan atau akhir bulan gitu, selalu di awal bulan gitu. Oktober, masuk ke bulan Oktober kok aku nggak haid gitu ya. Nah, aku mulai curiga karena memang aku juga ada pusing gitu, ada mual-mual kayak gitu, kayak ada tanda-tanda gitu ya, kayak ada tanda-tanda perubahan hormon seperti itu. Nah, saat itu aku lagi ada di kampung suami. Ini aku beli test pack dan alhamdulillah hasilnya positif. Positif aku hamil. Kemudian setelah aku beli test pack, besok harinya aku ke bidan. Kata bidan, HPL aku itu tanggal 29 Juni atau iya, sekitar tanggal 29 Juni gitu ya. Terus aku ke dokter buat melakukan USG. Katanya HPL aku ini tanggal 30 Juni. Ya antara 29 atau 30 Juni HPL ya, hari perkiraan lahir aku. Nah, setelah itu ya alhamdulillah gitu ya, seiring berjalannya waktu aku juga nggak ada ya mual pada umumnya lah ya, mual, pusing sebagai penggugur dosa-dosa kita ya. Terus tuh lemes, tidur pagi juga iya gitu. Nah, terus itu di umur 4 bulan itu Masya Allah aku tuh emang ngerasa apa ya, kan 3 bulan aja aku merasakan yang namanya mual muntah. Terus tuh masuk ke bulan keempat itu aku udah nggak ada lagi tuh ya, nggak ada lagi rasanya mual muntah, itu nggak ada lagi. Jalan emang kandungan aku Masya Allah kuat kayak gitu ya. Nah, setelah itu aku melakukan USG lagi dan hasilnya bagus, bayinya juga posisinya udah bagus ya, semuanya alhamdulillah bagus. Cuman memang belum bisa dilihat jenis kelaminnya karena baru umur 4 bulan kehamilan. Nah, di umur 6 bulan ini aku merasakan mules ya, aku mulai mules kayak gitu. Kenapa ya gitu kan, karena anak pertama aku khawatir banget gitu, aku cemas banget karena anak pertama aku ngerasain mules, aku takutnya terjadi apa-apa kan, aku nggak mau juga terjadi apa-apa. Terus aku ke bidan. Nah, di umur 6 bulan itu aku ke bidan. Karena aku merasakan mules itu, bidan itu bilang katanya khawatir terjadi apa-apa. Khawatir kalau misalnya mules di umur sekarang nanti bayinya lepas kayak gitu. Maksudnya itu bayinya keluar kayak gitu ya, karena mules-mules itu gitu. Nah, terus di umur 6 bulan itu dikasihlah aku obat penguat rahim sama bidan ya, sama bidan aku gitu. Dikasih obat penguat rahim, ini diminum katanya gitu karena memang
karena kamu udah mulus-mulus sekarang, khawatirnya terjadi hal yang tidak diinginkan gitu ya. Nah, udah itu aku minum karena aku juga takut, aku worry banget saat itu. Aku minumlah obat itu gitu ya. Ya ada berapa tablet gitu aku minum. Terus umur 7 bulan, 8 bulan. Nah, 8 bulan itu aku periksa lagi ke bidan dan alhamdulillahnya sehat. Detak jantungnya juga bagus segala macam gitu. Nah, terus di umur 9 bulan masuk di bulan dimana aku diperkirakan lahir ya, di HPL-nya itu. Nah, masuklah ke umur 9 bulan atau di bulan Juni. Ya, di bulan Juni itu aku udah worry banget. Maksudnya, iya, alhamdulillah udah bulannya nih, udah hari dimana aku menunggu lama selama 9 bulan, akhirnya sampai juga di bulannya dimana anak aku mau dilahirkan, seperti itu ya. Aku udah GR banget. Di pertengahan bulan Juni itu, di tanggal 15 atau 17 itu, aku periksa ke bidan. Terus katanya, Bu, ini udah bisa ya dilahirin, katanya gitu, karena ini umurnya udah 38 minggu. Bentar ya guys. Nah, kata bidan, ini dia nih anaknya nih, bayinya nih, Masya Allah, 10 bulan nih di dalam perutnya. Kata bidan, Bu, ini udah bisa ya dilahirin karena umurnya udah 38 minggu gitu katanya. Nah, alhamdulillah, aku berharap banget sebelum HPL, sebelum tanggal 29 atau 30 Juni itu hari perkiraan lahir aku, bidan ngomong gitu, aku berharapnya besoknya deh mules kayak gitu ya. Besoknya aku merasakan kontraksi seperti itu. Udah menunggu lama, sekian lamanya aku nunggu sampai akhirnya tiba di hari perkiraan aku lahir ya, hari perkiraan aku lahir di tanggal 29 Juni ya. Hari perkiraan lahir aku itu kan 29 Juni atau 30 Juni. Tapi itu aku nggak merasakan kontraksi sama sekali. Aku nggak ngerasain mules, bahkan fisik aku malah tambah kuat, tambah ya Masya Allah lah ya. Nggak ada rasa mules sama sekali gitu. Akhirnya sampai teman-teman aku udah lahiran semua nih, teman-teman aku yang seumuran sama aku, maksudnya aku belum. Udah lewat HPL, lewat 3 hari, oke, lewat 4 hari, akhirnya aku USG. Nah, setelah USG, itu kata dokternya, Bu, ini air ketubannya udah dikit, kayak gitu. Ini air ketubannya udah dikit. Ini saya kasih resep, minta ke bidan ibu untuk melakukan induksi gitu ya. Nah, induksi. Setelah itu udah lewat HPL 4 hari kan. Setelah itu aku induksi, aku nginep 1 malam di tempat bidan aku tuh ya. Aku nginep 1 malam. Kalau yang lain itu induksi, itu mereka tuh merasakan sakit yang luar biasa ya kalau denger cerita orang-orang yang induksi itu. Bahkan aku nonton di YouTube pun orang-orang yang induksi itu Masya Allah gitu. Karena bayinya dikeluarkan secara paksa ya, karena udah lewat HPL. Kalau tidak dikeluarkan juga bahaya untuk kitanya. Mereka tuh merasakan sakit gitu. Nah, aku induksi, bahkan obatnya tuh dosisnya udah tinggi, aku nggak ada ngerasain sedikit pun sakit karena induksi gitu. Bahkan aku udah nginep semalam, terus tuh ditanya 3 jam sekali, bidan periksa, ditanya mules nggak gitu, ada dikit mules nggak, sedikit aja mules, enggak gitu. Terus tuh 3 jam lagi nanya lagi, mules nggak, mules nggak, enggak gitu kan. Akhirnya sampai subuh ya, aku di induksi itu jam 5 sore, sampai subuh aku nggak merasakan sama sekali yang namanya sakit karena induksi itu, nggak ada, nggak ngefek sama sekali sama aku. Nah, kata bidannya, kalau yang namanya induksi itu 3 jam itu udah mules loh mbak gitu kan. 3 jam itu udah mules, kok ini enggak, katanya, kok ini enggak sama sekali ya, katanya gitu. Ini dosisnya yang udah paling bagus, udah paling tinggi, kayak gitu kan. Terus tuh, ya aku nggak tahu, aku bilang kayak gitu, aku nggak tahu, emang nggak ngerasain sakit, masa nggak ngerasain sakit aku bilang sakit gitu kan, nggak mungkin kan. Nah, setelah itu aku dirujuk lah buat sesar ya, baru lewat 4 hari HPL,
aku dirujuk untuk sesar ya, kata bidannya gitu, karena memang takutnya khawatir di bayinya, karena ketubannya juga udah dikit, kita khawatir pada bayinya kayak gitu. Aku kekeh nggak mau, karena baru 4 hari, baru lewat HPL 4 hari, aku nggak mau. Di induksi aku gagal. Terus itu kata bidannya, oh ya udah kalau memang Mbak nggak mau dirujuk untuk sesar, saya saranin Mbak untuk periksa lagi USG katanya. Ya udah, aku nurutin USG, oke lah, masih ya udah lah ya, USG periksa aja gitu. Pas USG aku tanya sama dokternya gitu, dok, aku udah lewat HPL 4 hari, kayak aku bilang kayak gitu kan. Terus tuh kata dokternya, iya ini ketubannya udah dikit katanya gitu, volume ketubannya itu udah dikit, tapi kalau posisi bayinya udah oke, udah masuk panggul, kepalanya juga di bawah, udah bagus posisi bayinya. Tapi ya itu, dianya nggak mau ngajak kayak gitu loh. Kalau misalnya udah sampai masuk panggul kan aku ngebayanginnya udah dia tinggal merosot aja gitu kan, tinggal merosot aja udah keluar gitu, beres kan. Ini enggak, dia nggak mau ngajak sama sekali, masya Allah ya. Terus tuh aku dikasih obat yang dosisnya itu tinggi banget ya, dikasih 3 tablet. Terus itu 3 tablet ini, satu tablet kan bulat, yang bulat ini dibagi 4. Nah, biasanya orang-orang yang udah minum satu keping, satu tablet itu dibagi 4 itu, karena dosisnya tinggi banget, itu tuh udah ngerasain mules. Aku 3 tablet yang dikasih sama dokternya ini udah habis 3 tablet ini, aku nggak ada ngerasain mules sama sekali. Masya Allah, aku sampai bingung. Ya Allah, kenapa ya aku nggak ada rasa mules sama sekali ya, apa belum gitu, apa salah perkiraan lahir, apa salah hitungan kayak gitu kan. Itu udah masuk bulan Juli karena udah lewat HPL kan. Sampai akhirnya di tanggal 28 Juli itu aku 28 subuh ya, 28 Juli. Nah, 28 Juli itu subuh aku ngerasain mules kayak mau haid gitu. Aku udah excited banget. Itu lagi jam 4 subuh, itu lagi tahajud sama suami aku ngerasain mules, aku udah excited banget. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, semoga inilah hari dimana aku menanti kehadiran malaikat kecil aku kayak gitu kan. Nah selama itu aku tuh berdoa sama Allah, ya Allah, aku tuh sampai menjadikan surat Maryam itu sebagai wasilah ya, sebagai perantara. Aku bilang sama Allah, ya Allah, sebagaimana Engkau memudahkan Ibunda Maryam melahirkan putranya Isa sendirian di bawah pohon kurma, tidak ada yang membantu sama sekali. Begitu juga Engkau memudahkan hamba melahirkan anak pertama hamba, ya Allah, gitu kan. Aku tuh sampai tiap hari nangis, khawatir, takut terjadi apa-apa kayak gitu. Terus sampai di tanggal 28 Juli akhirnya aku merasakan mules. Terus sorenya, itu sore abis asar, suami aku berangkat ngajar, ketuban aku pecah gitu ya, tapi memang ketuban aku itu udah warna kuning. Aku dibawa ke bidan. Aku nggak mau ke rumah sakit karena aku tahu kalau aku ke rumah sakit pasti aku disesar. Aku nggak mau sesar, aku pengen normal, aku bilang kayak gitu. Tapi karena udah ada catatan dokter yang pas mau USG itu akunya menolak untuk dirujuk ke rumah sakit, jadinya ya udah bidan itu nggak mau. Ini ketubannya udah hijau, udah bahaya gitu kan. Ini juga udah lewat HPL berapa lama, ini berani banget kayak gitu, udah dimarah-marahin aku sama bidan itu. Tetap aku, ya udah, kalau misalnya ibu bidan ini nggak mau nerima aku, nggak mau ngelayanin persalinan aku ke bidan lain. Nah, di bidan lain juga itu aku ditolak karena udah ada catatan dari si dokter ini, volume ketuban aku udah berkurang, dan memang pas di bidan itu tuh ketuban aku tuh udah hijau gitu. Akhirnya aku ke rumah sakit
di swab segala macem. Aku sampai rumah sakit itu jam 6 sore, itu ketuban aku udah hijau. Nah, pas diperiksa baru bukaan 1. Ya berarti kan memang bayinya nggak mau ngajak, sedangkan dia udah gawat janin di dalam itu udah gawat gitu. Terus tuh aku apa ya, karena memang aku ngerasain mulusnya dari subuh, jadi aku nggak makan, aku nggak bisa makan. Akhirnya jam 6 sore itu semua tindakan udah ngisi data-data ke persetujuan aku untuk sesar. Akhirnya jam setengah 8 aku sesar gitu ya. Jadi seperti itulah perjalanan aku melahirkan anak pertama aku gitu. Dan sekarang bayi aku udah umur 4 bulan, itu artinya 4 bulan yang lalu aku mengalami itu gitu. Nah, buat teman-teman semua ya, buat teman-teman semua yang udah lewat HPL kayak gitu, ya sebagai pengalaman pribadi aku ini kan apa ya, kita udah berusaha, kita udah ikhtiarnya tuh udah ada kayak apa aja tuh kita lakuin, dari yang mulai medis sampai urut, sampai apa ya, minum air kelapa, minum makan kuning telur ayam kampung, itu udah aku coba semuanya. Tapi qadarullahnya memang ya, apapun yang udah terjadi dalam hidup kita itulah yang dinamakan takdir, seperti itu ya. Ya udahlah ya, kita terima aja, karena memang setelah lahir juga apa ya, bayi aku karena memang udah gawat janin, jadi bayi aku tuh dia keluar nggak ada nafas, seperti itu ya. Masya Allah, sampai dokter bilang katanya tunggu keajaiban aja ya Bu, karena memang bayi ibu keluar nggak ada nafas gitu. Jadi aku dirawat di rumah sakit itu selama 3 hari 3 malam, dan bayi aku masuk inkubator itu 4 hari 4 malam. Nah, ketika aku keluar dari rumah sakit, karena aku pakai kartu BPJS, aku nggak boleh lebih dari 3 hari aku dirawat. Akhirnya aku keluar, tapi bayi aku belum boleh aku bawa pulang gitu. Gimana sedihnya, apa ya, baru lahiran, mau pulang, mau tidur bareng sama anak aku, ternyata anak aku masuk ke dalam inkubator, dirawat 4 hari 4 malam. Dan itu ngerasa bersalah sih sebenarnya, ngerasa sangat bersalah banget, karena dibilang nekat ya nekat, tapi ya itulah, ikhtiar kita udah kayak apa aja gitu ya. Kalau misalnya kita ngingetin ikhtiar kita, ya Allah, bakal sakit hati sendiri gitu, kalau ngingetin ikhtiar apa yang udah kita jalanin untuk bisa lahiran secara normal. Tapi qadarullah, Allah berkehendak lain, aku disuruh sesar, ya udah sesar gitu ya. Ya mungkin itu aja buat teman-teman semua yang mau melahirkan. Semoga lahirannya lancar, semoga lahirannya sehat, dan semoga anaknya sehat, selamat, lengkap, sempurna, menjadi anak yang soleh dan solehah. Ya mungkin itu aja dulu video kali ini. Kalau kalian suka silahkan like, kalau ada yang mau ditanyakan komen, dan jangan lupa di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.